Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, yang telah menolong dan memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Surat Titus pasal 1 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, angka harapan hidup rata-rata di Indonesia ada di kisaran 72 tahun. Untuk pria 70 tahun dan wanita 74 tahun. Wanita umumnya lebih panjang umur dari pria, berdasarkan statistik dan angka harapan hidup di berbagai negara. Di Jepang, angka harapan hidup lebih panjang, yaitu rata-rata 84 tahun, di mana pria 81 tahun dan wanita 87 tahun. Di Swiss, angka harapan hidup sekitar 83 tahun, untuk pria 81 tahun dan wanita 85 tahun. Di Israel, angka harapan hidupnya juga ada di angka 83 tahun, dan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Ada bukti kuat bahwa setiap orang, manusia, memiliki dorongan, memiliki suatu naluri bawaan yang sangat kuat untuk hidup selamanya. Kita manusia secara naluriah ingin menghindari kematian dan ingin melanjutkan eksistensi diri kita. Sebagai manusia, kita ingin hidup selamanya, di mana hidup yang kita jalani adalah hidup yang bermakna, bebas dari penderitaan dan tidak diiringi dengan kebosanan. Tapi saudara, faktanya kita tidak bisa hidup selamanya di bumi ini. Ada batas yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi Tuhan sebenarnya merancang kita untuk hidup selamanya. Hanya dosa menghancurkan rancangan itu, saudara. Adam dan Hawa serta keturunan-keturunannya masih diberikan umur panjang sampai 900 tahun. Tapi akibat dari dosa demi dosa yang terus dilakukan manusia, umur manusia dibatasi. Tapi sekali lagi, pembatasan umur manusia di bumi ini tidak meniadakan rancangan Allah untuk memberikan hidup kekal bagi setiap kita. Dalam Titus 1 ayat 2 ini dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Tuhan punya janji buat setiap kita. Janji yang sudah ada dalam rancangannya sebelum permulaan zaman. Dan janji ini diucapkan oleh Allah yang tidak berdusta. Oleh karena Dia adalah Allah yang tidak berdusta, maka janjinya adalah ya dan amin. Kehidupan yang kekal bukanlah rencana tiba-tiba atau rencana dadakan, tapi kehidupan kekal untuk manusia merupakan rancangan ilahi yang sudah ditetapkan sebelum segala sesuatu ada. Kita sebenarnya diciptakan bukan hanya untuk hidup 70, 80, atau 90 tahun. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk keabadian, untuk kekekalan. Waktu yang singkat di bumi ini adalah persiapan untuk kita mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dalam ayat ini saudara disebutkan bahwa janji kehidupan kekal itu diucapkan oleh Allah yang tidak berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Dia janjikan tidak akan diubahnya. Sebab Tuhan itu setia. Lihatlah janjinya kepada Israel. Janji kepada Israel
terus berlaku sampai hari ini. Mereka dijadikan sebagai bangsa pilihan yang eksis sampai hari ini. Meskipun mereka bebal dan tidak menerima Kristus, di mana eksistensi mereka menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 11 ayat 25-26, di situ Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Allah yang telah berjanji sejak sebelum permulaan zaman untuk memberikan hidup kekal kepada manusia, mengulangi janjinya itu, meneguhkan janjinya ketika Dia datang sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di saat Dia mengucapkan, "Akulah kebangkitan dan hidup," Tuhan Yesus yang adalah Allah kembali mengingatkan saudara dan saya bahwa janji hidup kekal itu ada, dan janji itu Dia berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Dia ada hidup kekal. Dialah Allah sumber keselamatan. Dialah sumber kehidupan buat saudara dan saya. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat ini percayalah. Terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu agar saudara mengalami keselamatan dan hidup kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan sampai akhir hidup saudara di bumi ini. Untuk saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kami bersyukur karena janji kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Ada harapan di dalam Engkau Tuhan, yang adalah Allah Juru Selamat, penebus, dan pemberi hidup kekal bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah kami terima, anugerah-Mu yang menyelamatkan dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap dari kami yang sakit dan dalam pergumulan, nyatakanlah kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.